Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel Berbagi Makna 7. Dan insya Allah kami hari ini akan menyampaikan suatu materi yang dalam chamber studium general, yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini adalah sesuatu yang bermanfaat, karena ini adalah merupakan bagian dari kehidupan dan penghidupan kita. Apa yang kami maksud bahwa materi yang sangat bermanfaat adalah bahasa. Bahasa itu adalah ilmu yang paling tua, bahkan lebih tua dari matematik, apalagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kali ini kami akan menyampaikan bahasa, di mana bahasa itu adalah sebuah alat komunikasi yang berupa komunikasi sosial, berupa simbol dari penggabungan antara bunyi dan makna yang wujudnya keluar sebuah ucapan. Jadi bahasa itu adalah penggabungan antara bunyi dan makna yang diucapkan. Jadi bahasa itu bukan tulisan, bahasa itu adalah ucapan. Bahkan hari-hari kita sering mengenal ada istilah bahasa ibu. Artinya apa? Bahwa kita sejak di dalam kandungan dengan sang ibu pun sesungguhnya konon kita sudah berkomunikasi. Jadi betapa pentingnya makna bahasa yang merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan dan penghidupan kita ini. Nah, tadi ada kata-kata gabungan antara bunyi dan makna yang dihasilkan dari sebuah ucapan manusia. Kata manusianya itu harus dibawa, kenapa? Karena hanya manusia yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana makhluk lain tidak diberikan karunia berupa bahasa. Yang kedua, kenapa manusia harus disebut? Karena manusia adalah pemilik hak mutlak tentang bahasa. Nah, dalam pengertian kepemilikan mutlak inilah manusia terdefinisi sebagai makhluknya Tuhan yang paling tinggi derajatnya, dan merupakan makhluknya Tuhan yang dijadikan duta-duta besarnya di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi, bahasa ini sesuatu yang penting. Makanya nggak tahu, hampir di seluruh perguruan tinggi atau university itu ada jurusan bahasa. Berikutnya kita ngomong soal bahasa. Itu setiap suku bangsa, apalagi bangsa, itu memiliki bahasanya masing-masing. Sampai konon kata ahli bahasa, jumlah bahasa di dunia ini ada 6.912 bahasa. Artinya kalau di seluruh kota di dunia ini ada 5.000 kota, di mana jumlah bahasanya ada 6.912, artinya setiap kota minimal memiliki satu bahasa secara rata-rata. Itu sesuatu yang perlu kami sampaikan di sini. Yang berikutnya, dari 6.912 bahasa ini
Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita memiliki banyak bahasa, insya Allah hidupnya tidak akan kekurangan suatu atau apapun. Nah, kalau saya boleh sarankan dalam kuliah ini, minimal ada beberapa bahasa yang bagus untuk kita miliki. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita sudah barang tentu. Yang kedua adalah bahasa Inggris, yaitu bahasa internasional. Itu bagus sekali kalau kita bisa berbicara dan menulis in English. Yang ketiga, dalam dunia perkembangan terakhir ini, bahasa Mandarin. Karena kita tahu semua bahwa Tiongkok ini terus berkembang, menguasai berbagai aspek kehidupan di dunia, baik aspek ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Ada satu bahasa lagi yang juga di belahan bumi tertentu sangat kita perlukan, yaitu Arabik, yaitu bahasa Arab. Dan ada yang spesifik, misalnya bahasa Jepang. Kita semua tahu bahwa banyak saudara-saudara kita TKW, TKI yang bekerja di Jepang dengan salary yang sangat lumayan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, adik-adikku, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi, kuasailah bahasa. Makanya saya pernah menyampaikan kepada seorang rektor di ITB bahwa sebaiknya mahasiswa ini harus ada 3 pelajaran pokok yang tidak boleh ditinggalkan. 1, manajemen. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Yang ketiga adalah filsafat. Untuk apa? Supaya sarjana kita yang keluar dari kampus selain menguasai ilmu dari disiplin ilmunya, keluar kampus dia ngerti manajemen. Keluar kampus dia bisa speaking English. Dan keluar kampus dia memahami apa itu filosofi keilmuan yang telah diperolehnya. Nah, kembali kepada konteks kita hari ini adalah bicara soal bahasa, bahwa bahasa itu sesuatu yang sangat penting, yang merupakan karunia Tuhan. Kita belajar menggali ilmu itu juga dari berbagai literatur dengan berbagai bahasa. Kita berkomunikasi untuk urusan sosial, politik, bisnis, dan segala macam, itu harus melalui bahasa. Kemudian yang berikutnya, pergaulan kita baik di rumah, di kampung kita, di masyarakat, itu bahasa itu sesuatu yang sangat amat teramat penting, karena merupakan sarana komunikasi kita sebagai manusia, di mana manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya. Kita tahu di luaran marak ada institusi-institusi atau sekolah-sekolah, yaitu apa? Sekolah bahasa asing, kursus-kursus bahasa asing, karena kita harus sadar sesadar-sadarnya sebagai makhluk sosial, bahasa harus kita miliki secara baik dan benar. Literatur-literatur kita dari segala penjuru bumi menuangkan berbagai ilmu-ilmunya itu dengan berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris.
Jadi saya ulangi bahwa definisi bahasa itu adalah sebuah ucapan yang merupakan gabungan antara bunyi dan makna sebagai alat komunikasi antar manusia, karena manusia sangat memerlukan media komunikasi untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, bahwa betapa pentingnya bahasa. Sekian, semoga bermanfaat, dan untuk adik-adik mahasiswa dan mahasiswi untuk memperdalam berbagai bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, itu silahkan diperdalam, baik melalui perpustakaan-perpustakaan, artikel-artikel, dan kita bisa mengunduh dari berbagai sumber informasi, karena ini sesuatu yang sangat penting. Dan kesepakatan dari bahasa itu, ada istilah adalah kesepakatan semau-maunya dari kelompok masyarakat. Misalnya bahasa daerah aja yang kita tahu, bahasa Jawa itu ada kromoinggil atau bahasa halusnya. Demikian juga di bahasa Sunda. Tetapi kalau kita tengok secara teliti, antara bahasa kromoinggil atau bahasa halusnya Jawa dan bahasa halusnya Sunda itu ada perbedaan. Contoh, di Jawa itu angka-angka pun ada bahasa halusnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ada bahasa kromoinggilnya. Setunggal, kali, tiga, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, sedoso. Betul toh? Nah, tetapi di Sunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu ya sama aja. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10. Enggak ada kromoinggilnya. Nah, itulah keunikan bahasa, bahwa bahasa itu lahir atas kesepakatan semau-maunya dalam tanda petik dari sekelompok suku atau bangsa tertentu. Makanya tidak aneh kalau di kota Cirebon ini aja antara bahasa Cirebon Barat, Cirebon Tengah, Cirebon Timur beda-beda. Antara desa 1, desa 2 juga beda-beda. Jadi sangat pantas kalau ahli bahasa telah mengumpulkan data, ternyata bahwa jumlah bahasa di dunia ini ada 6.912. Hal lain mengenai keunikan bahasa, sebagai contoh, di episode terdahulu channel Berbagi Makna 7 telah menyampaikan ada sesuatu yang harus kita pertanyakan kepada ahli bahasa. Apa itu? Banyak sekali di bahasa Jawanya itu pakai huruf W, ketika menjadi bahasa Melayu menjadi huruf B. Memang tidak semuanya, tapi banyak sekali. Sebagai contoh, watu menjadi batu. Betul gak, guys? Wesi menjadi besi. Wulan menjadi bulan. Weringin jadi beringin. Welut jadi belut. Cowet jadi cobet. Uwan jadi uban. 11 jadi 11. Iya. Wesi, besi, wajah, baja, ubur-ubur bahkan jadi ubur-ubur. Nah, pertanyaan kita kepada ahli bahasa, ada apa ini di Jawanya W, ketika di Melayu menjadi B? Sekali lagi, memang tidak semuanya, tapi banyak sekali. Nah, tolong kepada ahli bahasa
memberikan jawaban kami. Kenapa yang di Jawa ini pakai W, yang di Melayu pakai B? Apakah ini bisa dimaknai antara umur bahasa antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu, atau mempunyai makna yang lain? Itu dua contoh unik mengenai betapa bahasa itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya tadi mengatakan bahwa bahasa adalah ilmu yang paling tua dalam peradaban manusia. Bahkan bahasa lahir sebelum matematik lahir. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.